Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Puji Utomo dari instansi Universitas Diponegoro, peserta Latsar Kemendikbud Ristek tahun 2024, Angkatan 102 Kelompok 2. Kali ini saya akan menjelaskan terkait analisis isu di lingkungan unit kerja, kaitannya dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Sebelum lebih lanjut untuk ke topik pembahasan utama, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN dengan fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, Smart ASN adalah singkatan dari strategis, melayani, adaptif, responsif, dan transparan. Melalui konsep Smart ASN diharapkan dapat memiliki nilai integritas, jiwa nasionalisme, profesional, berwawasan global, dapat mengoperasikan informasi dan teknologi, dan mampu berbahasa asing, keramah tamahan, semangat berinovasi, serta memiliki jaringan yang luas. Beberapa isu terkini yang terjadi di lingkungan Departemen Teknik Kimia. Yang pertama adalah belum semua dosen mengajar materi sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Program Studi Teknik Kimia Undip telah menyusun rencana pembelajaran studi atau RPS yang diturunkan dari capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dan yang juga diturunkan dari capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang sesuai dengan profil lulusan, dan kemudian dilakukan pemutakhiran secara rutin tiap tahunnya. Namun pada realitasnya beberapa dosen yang mengajar mata kuliah di kelas memberikan materi yang tidak mengacu pada topik-topik yang ada di RPS. Jadi masing-masing dosen memiliki topik-topik tersendiri yang menurut dosen tersebut lebih update dan lebih aktual untuk diajarkan kepada mahasiswa. Tentunya hal ini akan berdampak pada ketidaksesuaian hasil output yang dihasilkan dari mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut. Selanjutnya, untuk isu yang kedua adalah hanya ada beberapa mata kuliah saja yang telah memiliki rubrik penilaian dan portofolio dalam proses evaluasi mata kuliah. Program Studi Teknik Kimia Undip telah memiliki aturan dalam standar penelitian terkait dengan porsi tugas dan porsi UTS, tentunya mengacu dengan peraturan akademik Universitas Diponegoro. Kriteria penilaian untuk tugas dan UTS diharapkan untuk mengacu pada rubrik penilaian dan portofolio untuk meningkatkan objektivitas dan juga transparansi. Namun, pada kenyataannya masih banyak mata kuliah yang belum memiliki dokumen rubrik penilaian dan dijalankan secara konsisten. Isu yang ketiga adalah kesenjangan jumlah publikasi artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen Teknik Kimia Undip. Program Studi Teknik Kimia Undip adalah salah satu program studi yang menghasilkan banyak artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi. Namun, itu adalah kontribusi dari beberapa dosen saja. Jadi ada beberapa dosen yang menghasilkan publikasi yang sangat banyak, namun di sisi lain ada juga dosen yang tidak menghasilkan publikasi sama sekali. Artinya di sini ada sebuah kesenjangan di mana sebagian dosen menghasilkan publikasi yang sangat tinggi per tahunnya, sedangkan sebagian dosen lainnya bahkan tidak memiliki publikasi. Maka ini perlu dibenahi supaya dosen memiliki luaran artikel ilmiah yang merata setiap tahunnya. Selanjutnya adalah keterkaitan antara isu yang terjadi dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Untuk isu yang pertama adalah belum semua dosen mengajarkan materi sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Kaitannya dengan manajemen ASN adalah dosen sebagai ASN diharapkan menjalankan tugas dengan mematuhi peraturan termasuk mengajar sesuai dengan RPS yang telah disusun. Sebagai panduan pembelajaran, kegagalan dalam mengikuti RPS dapat mencerminkan manajemen kinerja yang kurang efektif baik dalam hal pengawasan maupun pelaksanaan. Kemudian kaitannya dengan Smart ASN, dosen yang tidak mematuhi RPS dapat dianggap sebagai kurang menunjukkan
karakteristik ini, khususnya dalam hal strategis, responsif, dan transparan. Dosen yang mengajar sesuai dengan RPS menunjukkan bahwa mereka memahami materi perencanaan dan tuntutan dari peran mereka sebagai pengajar yang sesuai dengan visi Smart ASN. Selanjutnya adalah keterkaitan isu yang kedua, yaitu hanya ada beberapa mata kuliah yang telah memiliki rubrik penilaian. Kaitannya dengan manajemen ASN adalah ketidaktersediaan rubrik di sebagian besar mata kuliah menunjukkan bahwa perencanaan penilaian belum berjalan dengan baik, yang berdampak pada akuntabilitas dosen dalam menilai mahasiswa. Tidak adanya rubrik penilaian membuat proses evaluasi kurang transparan dan sulit untuk diukur secara objektif. Selanjutnya untuk Smart ASN, dosen yang mengikuti prinsip Smart ASN harus memiliki keterampilan dalam menyusun rubrik penilaian yang sesuai dengan standar pendidikan. Ketidakadaan rubrik penilaian pada setiap besar mata kuliah bisa menunjukkan bahwa keterampilan dalam hal perencanaan penilaian belum optimal. Selanjutnya adalah keterkaitan untuk isu ketiga dengan manajemen ASN dan juga Smart ASN. Kaitannya dengan manajemen ASN untuk kesenjangan jumlah publikasi artikel ilmiah oleh dosen teknik kimia adalah kinerja individu dievaluasi berdasarkan pencapaian target yang sudah ditetapkan, termasuk kontribusi ilmiah dalam bentuk publikasi. Kesenjangan dalam jumlah publikasi dapat mencerminkan ketidakseimbangan dalam pengelolaan kinerja dan pengembangan sumber daya manusia. Kaitannya dengan Smart ASN, konteks kesenjangan publikasi ilmiah, dosen yang memiliki lebih sedikit publikasi mungkin memerlukan pengembangan yang lebih lanjut dalam hal mastery atau skill di bidang penelitian dan publikasi. Dosen harus bisa adaptif dengan perkembangan teknologi, sehingga karya ilmiah yang dihasilkan memiliki nilai kebaruan, sehingga karya ilmiah tersebut dapat diterima di jurnal-jurnal internasional yang bereputasi. Selanjutnya adalah dampak dari isu terkini yang terjadi di lingkungan Departemen Teknik Kimia Universitas Diponegoro. Yang pertama adalah isu belum semua dosen mengajar materi sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS. Maka dampak yang ditimbulkan yang pertama adalah penurunan kualitas pembelajaran. Tanpa mengikuti RPS, materi yang diajarkan bisa tidak konsisten dan tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Hal ini dapat mengakibatkan mahasiswa tidak mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang topik yang seharusnya dipelajari, yang berakibat pada penurunan kualitas lulusan. Selain itu, akan menyebabkan ketidaksesuaian dengan capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan juga capaian dalam profil lulusan. Kemudian dampak yang kedua adalah ketidakseimbangan evaluasi dan penilaian. RPS dirancang untuk mengatur jalannya proses pembelajaran dan penilaian. Jika dosen tidak mengajar sesuai dengan RPS, maka standar penilaian juga bisa menjadi tidak konsisten. Ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam penilaian antar mahasiswa karena kriteria yang digunakan bisa berbeda dari yang seharusnya. Selanjutnya adalah rendahnya akuntabilitas dan profesionalisme dosen. Mengajar tanpa mengacu pada RPS menunjukkan kurangnya akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas sebagai dosen. Selanjutnya, dampak yang keempat adalah dampak negatif pada akreditasi program studi. RPS merupakan salah satu komponen penting dalam penilaian akreditasi program studi, sehingga apabila dosen tidak mengajar sesuai RPS, ini akan berdampak pada penurunan standar kualitas program studi yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil dari akreditasi dan daya saing dari program studi, baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dampak dari isu yang kedua, yaitu beberapa mata kuliah saja yang telah memiliki rubrik penilaian. Dampaknya adalah yang pertama, akan terjadi ketidakkonsistenan dalam penilaian mahasiswa. Tanpa rubrik penilaian yang jelas, dosen mungkin menggunakan kriteria yang berbeda-beda untuk menilai mahasiswa. Ini akan menyebabkan penilaian menjadi sangat subjektif. Kemudian yang kedua adalah menurunnya transparansi dan akuntabilitas. Rubrik penilaian memberikan kerangka kerja yang transparan bagi mahasiswa untuk memahami bagaimana mereka akan dinilai,
Tanpa rubrik, mahasiswa tidak memiliki panduan yang jelas mengenai ekspektasi dosen atau kriteria evaluasi. Kemudian dampak yang ketiga adalah kesulitan dalam melakukan penjaminan mutu. Rubrik penilaian merupakan alat penting untuk standar penjaminan mutu. Tanpa rubrik yang baku, institusi kesulitan dalam mengevaluasi apakah proses pembelajaran telah sesuai dengan standar yang diharapkan. Kemudian dampak isu yang keempat adalah menghambat pengembangan kompetensi mahasiswa. Rubrik penilaian membantu mahasiswa memahami area yang perlu diperbaiki dan memberikan arahan yang jelas untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan. Jadi dengan adanya rubrik maka akan ada feedback sehingga akan lebih sistematis dan terarah untuk arah perbaikan daripada para mahasiswa tersebut. Kemudian dampak untuk isu yang ketiga yaitu kesenjangan jumlah publikasi artikel ilmiah oleh dosen di Teknik Kimia Universitas Diponegoro. Dampak yang pertama adalah penurunan reputasi akademik program studi. Publikasi ilmiah adalah salah satu indikator penting dalam penilaian reputasi akademik di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian yang kedua adalah penghambatan pengembangan keilmuan dan inovasi. Keterbatasan publikasi menunjukkan rendahnya output penelitian yang bisa berdampak pada lambatnya perkembangan keilmuan dalam bidang teknik kimia. Ini akan menghambat kemajuan inovasi dan teknologi serta kontribusi dosen dalam memecahkan masalah-masalah di industri dan masyarakat melalui riset. Kemudian yang ketiga adalah kesulitan dalam mendapatkan dana penelitian dan kerjasama. Publikasi ilmiah yang rendah dapat mempengaruhi kemampuan dosen untuk mendapatkan hibah penelitian dan menjalin kolaborasi. Karena salah satu poin penting dalam penilaian untuk mendapatkan hibah penelitian ataupun kolaborasi riset adalah track record atau jumlah publikasi yang telah dihasilkan oleh dosen tersebut. Kemudian yang keempat adalah kesenjangan kompetensi antar dosen. Dosen yang kurang produktif dalam publikasi dapat mengalami stagnasi dalam pengembangan karir dan kompetensi mereka. Sementara dosen yang lebih produktif terus berkembang. Ini dapat menciptakan ketimpangan dalam tim pengajar, di mana beberapa dosen terus berkontribusi signifikan dalam riset, sementara yang lain tertinggal, yang akhirnya dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran dan bimbingan yang diberikan kepada mahasiswa. Untuk melakukan analisis terhadap isu tersebut akan digunakan analisis USG, di mana U di sini adalah urgensi, yaitu seberapa mendesak masalah tersebut harus ditangani, apakah membutuhkan solusi segera atau bisa ditunda tanpa menimbulkan dampak yang signifikan. Kemudian yang kedua adalah seriousness atau keseriusan, tingkat keparahan dampak yang akan terjadi jika masalah tidak ditangani. Ini mencakup dampak terhadap individu, organisasi, atau masyarakat secara luas. Kemudian growth atau pertumbuhan adalah kemungkinan masalah akan berkembang lebih besar atau semakin sulit jika tidak segera diatasi. Ini meliputi tingkat penyebaran dan peningkatan dampak dari waktu ke waktu. Untuk melakukan analisis menggunakan teknik USG, maka kita harus membuat tingkatan nilai, yaitu skor 1 hingga 5 yang menunjukkan seberapa level dari tingkat mendesaknya, kemudian tingkat seriusnya, dan tingkat dampaknya. Untuk level 1 adalah sangat tidak mendesak atau sangat tidak serius, sangat tidak berdampak. Kemudian level 2 adalah tidak mendesak atau tidak serius atau tidak berdampak. Level ketiga cukup mendesak, cukup serius atau cukup berdampak. Kemudian level 4 adalah mendesak, serius, dan berdampak. Kemudian level kelima adalah sangat mendesak, sangat serius, dan sangat berdampak. Berikut adalah hasil analisis dengan teknik USG, di mana pada isu yang pertama, yaitu belum semua dosen dalam mengajar mengacu pada RPS, itu mendapatkan total skor 14. Kemudian isu yang kedua, tidak semua mata kuliah memiliki rubrik penilaian maupun portofolio dalam proses evaluasi pembelajaran mata kuliah, ini memiliki skor 11. Kemudian isu yang ketiga, kesenjangan jumlah publikasi ilmiah antar dosen, memiliki skor 13. Sehingga dalam 3 isu ini
yang memiliki skor tertinggi dan menduduki peringkat pertama adalah isu yang pertama, yaitu belum semua dosen dalam mengajar mengacu pada topik yang tercantum di dalam RPS. Ini adalah sebuah isu yang cukup krusial karena ini berkaitan dengan capaian pembelajaran lulusan dan juga profil dari lulusan. Tentunya ini akan mempengaruhi dari kualitas lulusan yang dihasilkan oleh Teknik Kimia Universitas Diponegoro. Dan jangka panjangnya ini akan berdampak kepada pengguna lulusan dan juga masyarakat yang menerima lulusan dari Universitas Diponegoro. Beberapa gagasan kreatif yang dapat ditawarkan untuk mengatasi isu tersebut. Yang pertama adalah penerapan sistem monitoring dan feedback berbasis teknologi, yaitu integrasi dokumen RPS dengan SIAP atau Sistem Informasi Akademik Universitas Diponegoro untuk memonitor apakah materi yang diajarkan dosen sudah sesuai dengan RPS yang disusun. Dalam platform ini, dosen diharapkan untuk mengunggah rencana pembelajaran mingguan dan materi yang akan diajarkan setiap pertemuan, sehingga dapat dipantau apakah materi yang disampaikan telah sesuai dengan topik yang ada di RPS. Kemudian yang kedua adalah penghargaan dan insentif berbasis kinerja RPS. Mengembangkan program penghargaan bagi dosen yang secara konsisten mengajarkan sesuai dengan RPS dan memenuhi standar pembelajaran. Tentunya ini perlu persetujuan dari pemangku kepentingan di internal Universitas Diponegoro untuk memberikan penghargaan dan insentif berbasis kinerja RPS. Kemudian yang ketiga adalah workshop dan pelatihan kreatif dan pemutakhiran RPS. Mengadakan workshop atau pelatihan kreatif untuk dosen mengenai penyusunan dan implementasi RPS yang interaktif dan relevan dengan perkembangan teknologi dan tren pendidikan tertentu. Tentunya ini akan membantu dosen dalam mengimplementasikan materi pengajaran yang sesuai dengan RPS. Kemudian yang keempat adalah peer review atau team teaching untuk pengawasan. Di sini mengimplementasikan sistem peer review atau team teaching di mana dosen senior dan junior saling mengawasi dan mendiskusikan metode pengajaran serta kesesuaian dengan RPS. Demikian terkait analisis isu terkini di lingkungan Departemen Teknik Kimia Universitas Diponegoro kaitannya dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.